Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada ibu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah mushola Satul Arham, insyaallah seperti biasa pada subuh kita lanjutkan dengan pembacaan buku Tajub Agama Fatwa-Fatwa Tarji jilid yang kelima. Masih pada bab pembagian warisan. Tanya. Kami 9 orang bersaudara, 4 orang laki-laki dan 5 orang perempuan, mempunyai 1 unit rumah peninggalan orang tua kami. Rumah tersebut terletak di atas tanah seluas 299 meter bujur sangkar. Sesuai kemupakatan kami 9 orang, rumah warisan tersebut setuju untuk dijual dan hasilnya akan dibagi menurut ketentuan hukum Islam. Harga penawaran rumah dari pihak ketiga berkisar 60 sampai 70 juta rupiah. Di antara kami 7 orang setuju dengan penawaran harga tersebut karena memang itulah harga pasarannya di lokasi tanah rumah tersebut. Tetapi 2 orang saudara laki-laki kami tidak setuju, tidak mau menandatangani surat pernyataan mau dijual kalau dengan harga itu dan mau menyetujuinya kalau dengan harga 100 juta. Salah satu dari 2 orang saudara yang tidak menyetujui itu adalah yang menempati rumah warisan tersebut selama lebih 10 tahun secara gratis. Sebagian besar di antara kami adalah berekonomi lemah. Namun demikian kami bertujuh tidak ingin bertengkar dan masalah ini jangan sampai diselesaikan lewat pengadilan. Ketika terakhir kalinya kami meminta agar saudara kami yang menempati rumah tersebut segera mencari rumah sewaan dan pindah dari rumah tersebut. Ia bersikeras tidak mau keluar dari rumah tersebut kalau tidak dijual dengan harga 100 juta. Ia menyarankan agar dibagi persil-persil saja luas tanah tersebut atau diselesaikan lewat pengadilan. Selanjutnya yang ingin kami tanyakan, pertama, bagaimana hukumnya kalau kami 7 orang tidak mengizinkan saudara yang menempati rumah tersebut selama ini untuk menempatinya lagi? Soalnya kami pernah tanya kepada seorang ustadz tersebut mengatakan yang menempati rumah tersebut tak ubahnya sebagai duduk di atas bara api neraka. Dan kalau seorang di antara ahli waris mengatakan jual, maka harta tersebut harus dijual. Kedua, apakah mungkin tanah tersebut dibagi secara persil-persil dan bagaimana pula cara pembagian rumahnya? Kami mohon jawaban dan jalan keluarnya sesuai hukum Islam. Karena saudara kami yang ingkar ini mengancam pemutusan silaturahmi persaudaraan, sedangkan kami yang 7 orang tidak ingin hal itu terjadi. Jawaban. Permasalahan yang saudara hadapi memang cukup rumit, terutama ada ancaman pemutusan silaturahmi dari yang tidak setuju rumah tersebut dijual dengan harga yang saudara kemukakan, sekalipun itu merupakan harga pasaran. Atas persoalan tersebut kami kemukakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, status harta warisan tersebut adalah sebagai harta sirkah bagi saudara bersembilan. Oleh karenanya, pemanfaatan harta tersebut harus ada atas dasar izin dan kerelaan semua pihak. Sehingga penempatan rumah tersebut oleh salah seorang di antara saudara dengan tidak adanya kerelaan dari anggota syarikat yang lain, saudara-saudara yang lainnya dan yang terbanyak, jelas-jelas sebagai perbuatan ghasab, mengambil hak orang lain secara zalim. Ini adalah perbuatan haram. Kedua, permasalahan pembagian harta warisan tersebut memang sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan, secara musyawarah mufakat, karena hasil yang diperoleh secara musyawarah mufakat tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Sedangkan apabila persoalan tersebut diselesaikan lewat pengadilan, maka pihak yang dikalahkan akan merasa sakit. Betapapun kecilnya kekalahan tersebut, tetapi akan membekas dalam pribadi seseorang. Ketiga, karena ahli waris semuanya adalah anak-anak dari perwaris dan terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka pembagiannya adalah bagi 1 orang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan surat An-Nisa ayat 11. Allah mensyariatkan bagimu tentang membagikan harta warisan untuk anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian 2 orang anak perempuan. Quran surah An-Nisa ayat 11. Atas dasar ini, maka harta warisan yang saudara terima harus dibagi menjadi 13 bagian dengan rincian
8 bagian untuk 4 orang anak laki-laki, masing-masing mendapat 2 bagian, dan 5 bagian lagi untuk 5 anak perempuan, masing-masing mendapat 1 bagian. Seandainya rumah tersebut dijual laku 70 juta, maka seorang anak laki-laki mendapat bagian 2 kali 70 juta dibagi 13, sama dengan 10.769.230. Sedangkan seorang anak perempuan mendapat bagian 1 kali 70 juta dibagi 13, sama dengan 5.384.615. Keempat, kalau harga penawaran rumah yang saudara kemukakan memang sudah harga pasaran, semestinya 2 orang dari saudara Anda setuju dengan harga tersebut. Kalau ingin dijual dengan harga di atas pasaran, mungkin lama untuk lakunya dan belum tentu ada pembelinya. Sementara mayoritas ahli waris sangat memerlukan uang hasil penjualan harta warisan tersebut. Dalam pada itu, apabila terdapat perbedaan mengenai soal harga, maka yang diikuti adalah harga yang berlaku di pasaran. Kaidah fikih menyebutkan al-adatu muhkamah. Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Kaidah yang menyebutkan al-ma'rufu bainat tujarikal masyruti bainahum. Sesuatu yang telah terkenal di kalangan pedagang seperti syariat yang berlaku bagi mereka. Dalam konteks ini, maka yang dimaksud dengan adat kebiasaan dan sesuatu yang sudah terkenal di kalangan pedagang dalam 2 kaidah di atas adalah harga pasaran. Oleh karena itu, semestinya 2 orang saudara Anda setuju mau menjual dengan harga yang sudah sesuai pasaran tersebut. Seandainya ia tetap bertahan harus dengan harga 100 juta, serahkan agar tanah dan rumah tersebut dibeli oleh dia. Seandainya pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara membagi-bagi tanahnya, boleh-boleh saja. Akan tetapi secara ekonomi tidak menguntungkan. Karena kalau tanah itu dipecah-pecah, maka seorang anak laki-laki hanya akan mendapatkan 2 kali 290 meter dibagi 13 sama dengan 46 meter. Sedang seorang anak perempuan bagiannya adalah 1 kali 299 meter dibagi 13 sama dengan 23 meter. Tanah yang hanya 46 meter atau 23 meter akan mempunyai nilai jual yang lebih rendah dibanding dengan harga semula sebelum tanah tersebut dipecah-pecah. Belum lagi akan muncul persoalan siapa yang berhak mendapat bagian di bagian belakang, siapa yang mendapat bagian di depan. Untuk membagi rumah secara dipecah-pecah akan lebih sulit lagi, karena bagian-bagian dari rumah itu belum tentu nilainya sama. Dan kalau sudah dipecah-pecah seperti itu, apakah rumah tersebut akan laku dijual? Atas dasar inilah sebaiknya tanah dan rumah tersebut dijual dan yang membelinya adalah salah seorang dari ahli waris. Kemudian hasil penjualannya dibagi menurut ketentuan hukum waris Islam. Kelima, bahwa memutuskan silaturahmi, memutuskan hubungan kekeluargaan adalah perbuatan dosa. Orang yang memutuskan hubungan persaudaraan diancam tidak akan masuk surga. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi riwayat At-Tirmidzi dari Zubair bin Mut'im dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yadkhulul jannah qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, persoalan yang berkaitan dengan harta warisan jangan sampai berakibat memutuskan hubungan persaudaraan, apalagi sesama saudara kandung. Demikian dibacakan satu pertanyaan agama mengenai pembagian warisan. Dan kita diberikan pemahaman Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan akhir majelis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.